Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Shinichiro berkata soal Haruka yang polos, tapi meskipun begitu, Haruka bukan orang yang bodoh. Dan pastinya Haruka tak akan sembarangan memilih pasangan begitu saja. Suatu hari nanti, Shinichiro pasti akan mengungkapkan perasaannya ke Haruka. Dan pasti akan sedih rasanya jika Shinichiro ditolak. Maka dari itu, Shinichiro akan berusaha terlebih dahulu. Karena itulah Shinichiro berharap Tokimune untuk tak perlu cemas seperti itu. Tokimune mengerti kalau Haruka adalah gadis biasa. Tapi Haruka itu terlalu lembut. Meskipun Shinichiro berkata seperti itu, tapi bagi Tokimune, Haruka itu masihlah anak kecil. Dan sebagai orang tua, Tokimune tak mengizinkan siapapun mendekati anaknya. Shinichiro membalas dan mempertanyakan apakah Tokimune terlalu meremehkan anaknya itu. Shinichiro mengerti kalau Tokimune begitu khawatir, tapi yang paling penting adalah memastikan perasaan Haruka dulu. Di masa depan, pasti akan ada banyak orang yang mencoba mendekati Haruka. Jika seperti itu, apakah Tokimune akan tetap bersikap seperti ini? Apakah Tokimune membiarkan Haruka sendirian selama hidupnya dan tak menikah? Tokimune terdiam tanpa kata, kesal karena apa yang Shinichiro sampaikan sama dengan apa yang istrinya katakan. Shinichiro berkata tak masalah jika Tokimune tak merestuinya, karena Shinichiro tak akan menyerah. Mirip seperti apa yang Tokimune lakukan dulu. Tokimune bingung apa maksudnya itu. Shinichiro berkata ia pernah membaca sebuah artikel soal Tokimune, terutama di bagian bagaimana Tokimune bergabung ke keluarga Shijoin. Shinichiro sudah mengetahui kalau pada akhirnya ia akan bertemu dengan Tokimune. Makanya ia mencoba mencari tahu terlebih dahulu. Di dalam isi artikel tersebut berisikan soal Tokimune yang mendapatkan restu dari keluarga Shijoin untuk menikahi Akiko, dan terkesan terburu-buru dalam memperluas bisnis yang Tokimune pegang. Tapi Shinichiro merasa ada sebuah alasan atau sesuatu yang terjadi. Alasan kenapa Tokimune begitu kerja keras karena demi orang yang ia cintai, bukan? Dan Shinichiro yakin karena alasan itulah yang membuat Tokimune bekerja lebih keras. Shinichiro bertanya apakah nama toko buku yang Tokimune kelola itu berasal dari nama Akiko. Dengan perasaan dan tekad yang sama itu, Shinichiro juga akan berusaha keras demi orang yang ia cintai juga. Shinichiro mungkin tak bisa sesukses Tokimune, tapi Shinichiro mencintai semua sisi dari Haruka, senyumannya, kegelisahannya, dan marahnya. Dan Shinichiro yakin tak ada seorang pun yang bisa menyaingi rasa cintanya terhadap Haruka. Itulah kenapa Shinichiro memohon sembari menunduk untuk membiarkan dirinya tetap berada di samping Haruka sampai ia bisa menyatakan cintanya ke Haruka. Shinichiro memohon dengan sangat serius. Suasana menjadi hening dan Tokimune berkata ia penasaran akan sesuatu. Tokimune bertanya apakah Shinichiro pernah melihat Haruka marah, dan jika iya tolong jelaskan lebih rinci. Shinichiro yang bingung pun mengerti dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah itu Tokimune mengerti kenapa Haruka bisa sampai marah. Tokimune tak menyangka Haruka marah karena pria bernama Mitsurugi itu menghina Shinichiro, dan Shinichiro membenarkannya. Tokimune seperti mendapat sebuah jawaban akan sesuatu. Tokimune menjelaskan soal Haruka yang selalu menjadi target kecemburuan, dan itu membuat Haruka selalu menyalahkan dirinya sendiri. Tentu sebagai orang tua, mereka selalu membantu Haruka, tapi itu saja tak bisa membantu Haruka. Untuk Haruka bisa semarah itu, pastinya Shinichiro sangat berarti bagi Haruka. Setelah itu Tokimune terdiam seperti mendapatkan sebuah resolusi atas sebuah pertanyaan, dan berkata kalau ia sudah membuat keputusan sekarang, dan membuat Shinichiro kaget. Tokimune kagum dengan jawaban Shinichiro, termasuk rencana masa depannya, dan Shinichiro benar-benar berani menghadapi Tokimune. Juga Shinichiro selalu bersikap dewasa dan merasa itu sesuatu yang luar biasa. Dan dari semua itu, Tokimune merasa kalau Shinichiro bukan orang yang akan membahayakan Haruka. Juga Tokimune tak mengabaikan tekad kuat Shinichiro. Shinichiro kaget tak percaya apa yang sudah ia dengar. Tokimune berkata ia punya permintaan dari dia dan istrinya. Seperti yang Shinichiro tahu kalau Haruka itu begitu polos dan membuat mereka
mereka begitu khawatir. Tokimune yang malu berkata untuk selalu membantu Haruka dan tetap berada di sisinya. Shinichiro yang merasa sudah dapat restu berterima kasih banyak. Tokimune menjadi panik dan berkata untuk jangan berpikir yang macam-macam. Tentu ia berharap Shinichiro membantu Haruka sebagai seorang teman, tapi Shinichiro sudah terlanjur senang duluan. Setelah itu Tokimune dan Shinichiro kembali ke ruang tengah dan Tokimune penasaran apakah Mitsurugi kembali mengganggu Haruka. Shinichiro juga penasaran akan sesuatu, apa yang terjadi di masa lalu. Shinichiro teringat soal perkataan Mitsurugi yang bertemu dengan Haruka ketika mereka masih kecil. Tokimune membenarkannya, di mana mereka mengundang keluarga Mitsurugi ke pesta mereka. Saat itu putra mereka menyukai Haruka dan mencoba menyeret Haruka ke rumahnya, dan tentu Haruka menolaknya sekuat tenaga. Tentu itu diketahui oleh keluarga Mitsurugi juga. Bukannya meminta maaf, mereka malah beralasan kalau itu cuma candaan anak-anak saja. Sejak saat itu, keluarga Shijoin memutuskan hubungan dengan keluarga Mitsurugi kecuali kepentingan bisnis. Shinichiro heran kenapa orang itu begitu banyak membuat masalah. Tokimune penasaran dengan Haruka saat di sekolah. Shinichiro menjelaskan soal beberapa gadis yang cemburu pada Haruka, tapi selain itu semuanya baik-baik saja. Shinichiro teringat sesuatu soal di mana mereka bersama di festival sekolah. Haruka berkata ia menyukai kios makanan yakisoba. Tampaknya Tokimune pernah mengajak Haruka ke festival saat masih kecil dulu. Tokimune tak percaya kalau Haruka masih mengingat itu. Ketika Haruka masih kecil, Tokimune terlalu sibuk dan tak bisa membawa mereka liburan jauh. Dan ketika ada waktu luang, Tokimune mengajak Akiko dan Haruka pergi ke sebuah festival, dan tak menyangka kalau Haruka masih mengingat itu. Tapi Tokimune menyadari sesuatu dan bertanya, apa maksudnya makan bersama saat festival sekolah itu? Namun Shinichiro pura-pura tak mendengar dan langsung pergi ke ruangan di mana Haruka dan yang lainnya menunggu. Tentu itu membuat Tokimune kesal. Shinichiro pun masuk ke dalam di mana Haruka sudah menunggunya. Haruka bertanya apakah Shinichiro baik-baik saja, apakah ayahnya tak melakukan hal yang buruk padanya. Haruka yang kesal pun bertanya ke ayahnya apa yang mereka bicarakan selama berjam-jam. Tapi Tokimune berkata kalau itu hanya pembicaraan antara pria. Haruka menjadi marah mengingat ayahnya yang bersikap kurang sopan ke Shinichiro sebelumnya. Tokimune yang kebingungan meminta tolong ke Shinichiro, tapi Shinichiro berkata ia merasa tak nyaman mengganggu pembicaraan antara ayah dan anak. Haruka yang kesal berkata jika ayahnya begini terus, bisa-bisa Haruka membencinya dan membuat Tokimune sangat syok. Di lain sisi, Akiko meminta maaf atas kelakuan suaminya itu, tapi Shinichiro tak mempermasalahkannya. Akiko penasaran jadi bagaimana hasilnya, dan Shinichiro berkata ia sudah dapat restu dari Tokimune. Tentu itu membuat Akiko kaget tak percaya dan meminta Shinichiro menceritakan apa yang terjadi. Jika tadinya tak lancar, Akiko akan membantu Shinichiro dengan membujuknya sedikit demi sedikit. Shinichiro juga tak menyangka kalau ia langsung dapat restu, tapi seperti yang sudah diduga oleh Akiko, dan bingung apakah Shinichiro itu benar-benar hanya anak SMA biasa. Tak lama setelah itu Haruka datang dan mengajak Shinichiro untuk minum teh bersama. Namun jika mereka tetap di sini, ayah Haruka pasti akan mengganggu dan mengajak Shinichiro ke kamarnya Haruka. Tentu itu membuat Shinichiro dan Tokimune kaget tak menyangka. Di lain sisi, Akiko setuju. Tokimune mencoba menghentikan itu, tapi dengan cepat Mei langsung menahannya, yang membuat Tokimune kesal apa maksudnya ini. Tapi mau bagaimana lagi, dalam kontrak kerja perintah Akiko adalah yang tertinggi. Akiko menjadi begitu bersemangat dan langsung menyuruh Haruka dan Shinichiro pergi. Haruka pun langsung menarik Shinichiro dan membawanya ke kamar. Sedangkan Shinichiro mulai mengerti siapa penguasa sebenarnya di rumah ini. Dan cerita pun berlanjut.